kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami percaya hadirat-Mu hadir saat ini di rumah-Mu, di gereja-Mu, begitu pula di gereja-gereja lain Bapa, di berbagai tempat yang hari ini umat-Mu datang berkumpul untuk menyembah-Mu. Bapa, terlebih lagi gereja-Mu yang setia dan sungguh-sungguh menyebarkan dan mengajarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya umat-Mu akan betul-betul dilengkapi dengan ajaran firman yang bertanggung jawab, agar kami bisa mengimaninya dan menjalaninya sebagai orang percaya di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh orang-orang lain di sekitar kami yang belum percaya kepada Tuhan. Bapa, Engkau tolong hamba-Mu menyampaikannya buat kami semua anak-anak-Mu, agar kami semua juga boleh dipersatukan oleh karya Roh Kudus dalam firman Tuhan buat kami. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan diambil dari 1 Samuel pasal yang keempat ayat 1b sampai 22. Tapi kita tidak membacakan semuanya, saya sudah tuliskan di PPT yang ada. Kita membaca ayat 1 sampai ayat 3, saya akan bacakan untuk saudara. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Shilo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Ayat 7 sampai 11. Ketakutanlah orang Filistin sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Sorry, tiba-tiba. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. 17 dan 18. Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel.
Saudara, kita akan belajar bersama-sama tentang tabut Tuhan atau tabut perjanjian dan kehadiran Tuhan. Ya. Saudara, mengapa saya berikan judul ini? Karena teks yang kita baca sangat berkaitan sekali. Orang Israel berpikir kalau mereka membawa tabut perjanjian itu dalam peperangan, pasti mereka akan dapat kemenangan. Ya, itu yang terjadi. Mengapa demikian? Sudah oleh karena peristiwanya terjadi 2 kali. Ya, mujizat terjadi 2 kali. Saat Yosua dan bangsa Israel membawa tabut Allah, tabut perjanjian. Jadi kalau saya ngomong tabut Allah atau tabut perjanjian itu sama, Saudara. Ya, itu sama. Ketika mereka mau menyeberang sungai Yordan, Saudara, Tuhan katakan, Yosua ambil tabut Allah itu, gotong ya di atas pundak orang Lewi yang memang sudah dikhususkan untuk Tuhan, 4 orang biasanya, ya 4 orang, kanan kiri muka belakang gitu ya. Ketika mereka kakak ya, ketika imam itu orang Lewi itu menginjakkan kakinya di sungai Yordan, maka saudara terbelahlah sungai Yordan sehingga orang Israel bisa melewati sungai Yordan di atas tanah yang kering. Terjadi 1 kali. Dan yang kedua, ketika mereka mengalahkan kota Yeriko, ya. Tuhan katakan, Yosua ambil tabut Allah itu, bawa dengan orang Lewi, mereka berjalan di depan, ya, di depan tabut Allah itu berjalan, lalu seluruh Israel pasukannya mengikuti dari belakang. Setiap hari selama 6 hari berputar 1 kali saja. Hari pertama sekali, hari kedua sekali, dan seterusnya sampai hari ke-6. Dan hari ke-7 putar 7 kali, setelah itu tiuplah sangkakala dan bersoralah, dan tembok Yeriko nanti akan runtuh dan mereka masuk menyerang mengalahkan kota Yeriko. Saudara, kejadiannya 2 kali dan mereka mengalami itu semua. Nah, pengalaman inilah yang dijadikan ukuran, yang dijadikan patokan. Kalau tabut Allah kita bawa, tabut Allah menyertai kita, maka kita pasti menang. Kita bisa mengalahkan orang Filistin. Saudara, bukankah sering terjadi orang Kristen zaman sekarang begitu ya? Oh, ada pengalaman tertentu. Oh, pengalaman inilah yang dijadikan standar dalam pemahaman kita. Bahkan bukan hanya pengalaman itu jadi standar, pengalaman itu bahkan menjadi iman di dalam diri kita. Nah, saudara, disinilah yang menjadi bahaya bagi kita. Karena bangsa Israel tidak memahami dengan benar fungsi tabut Allah, fungsi tabut perjanjian, dan arti kehadiran Tuhan. Saudara, apakah dengan adanya tabut Allah berarti Tuhan hadir? Nah, itu menjadi satu tanda tanya. Nah, saudara, karena itulah ketika kita mempelajari Alkitab, kita baca Alkitab, kita renungkan dengan baik-baik, memohon Roh Kudus menerangi kita. Supaya apa? Supaya pengertian kita bukan dimasukkan ke dalam Alkitab, tetapi supaya pengertian Alkitab itu yang keluar menjadi pengertian kita. Itu yang namanya pemahaman yang benar. Kalau dalam bahasa teologinya atau dalam bahasa ilmu Alkitabiahnya disebut exegesis. Artinya menggali sedemikian sampai artinya itu kita temukan dibawa keluar menjadi pengertian kita. Itu namanya exegesis.
Tapi banyak orang Kristen termasuk hamba Tuhan yang apa? Exegese. Apa itu exegese? Exegese itu memasukkan pengertian kita ke dalam Alkitab. Dan kita klaim itu pengertian Alkitab. Itu exegese. Dan orang Kristen banyak lakukan itu. Hamba Tuhan banyak lakukan itu. Kenapa? Enak. Tidak perlu susah-susah. Tidak perlu susah-susah. Yang penting pengertian saya. Yang penting saya mengalami. Yang penting betulkan Tuhan berkati kita. Dengan pengertian itu. Padahal saudara, Tuhan tidak mau begitu. Tuhan tidak mau begitu. Saudara, kehadiran Tuhan saya sebut dengan Shekinah. Karena memang itu artinya. Dan akhirnya orang-orang Israel selalu mengkaitkan kehadiran Tuhan, Shekinah, dengan seluruh kemuliaan itu. Dengan apa? Perwujudan, penuh kemuliaan di dalamnya. Saudara, saya tidak akan bercerita tentang Shekinah itu ya, karena itu bisa khotbah yang lain. Tetapi saudara, mari kita belajar bersama-sama apa artinya tabut perjanjian dengan kehadiran Tuhan. Ya, nanti saya akan kaitkan dengan beberapa hal, termasuk banyak orang Kristen yang pemahamannya kacau balau di dalamnya. Termasuk orang Israel pada waktu itu, ya. Oke, kita lihat bersama-sama maju, ya. Saudara, apa kaitan antara tabut dengan kehadiran Tuhan? Nah, ini yang kita harus pahami dulu. Saudara, pada waktu Musa diperintah oleh Tuhan, karena Tuhan juga akhirnya melengkapi orang-orang tertentu untuk membuat kemah suci, untuk membuat semua peralatan-peralatan di kemah suci, termasuk juga tabut perjanjian. Ya, ketika semuanya sudah selesai, Musa diperintahkan Tuhan, Musa dirikanlah kemah suci, masukkanlah semua barang-barang peralatan ke dalam kemah suci. Di ruang kudus taruh kandil, taruh meja untuk roti sajian, taruh meja korban, kemudian taruh lagi beberapa yang lain, perkakas-perkakas. Di ruang maha kudus tempatkanlah tabut perjanjian di ruang maha kudus. Nah, ketika Musa sudah mendirikan dan memasukkan semua perlengkapan, Musa mentabiskannya dalam nama Allah Yahweh, mungkin begitu ya. Ya, itu cuma hanya satu gambaran saja. Dalam nama Allah Yahweh, kemah suci ini ditabiskan untuk Tuhan. Nah, setelah ditabiskan, saudara, maka kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ya, memenuhi kemah suci, dan lebih khusus lagi, kemuliaan itu nampak keluar dengan tiang awan atau tiang api dari tabut perjanjian. Nah, itu yang seringkali dikaitkan. Ya, saudara nanti baca di rumah Keluaran 40. Ya. Jadi tabut Allah itu adalah simbol hadirat Tuhan. Nah, ini saudara yang perlu tahu. Simbol hadirat Tuhan. Sehingga tabut perjanjian tidak boleh menjadi identik dengan kehadiran Tuhan. Apalagi identik dengan Tuhan, tidak boleh itu. Tidak boleh. Ingat, Tuhan memerintahkan Israel tidak boleh apa? Membuat berhala, betul kan? Tuhan tidak boleh, Tuhan memerintahkan Israel jangan membuat patung menyerupai apapun. Nah, kalau tabut Allah dibuat, ya tabut Allah dibuat, tabut perjanjian dibuat, apakah tabut Allah itu menggantikan Tuhan? Tidak, tidak. Tabut Allah itu cuma simbol kehadiran Tuhan. Dan lebih penting lagi ada yang kedua, tabut perjanjian itu adalah kesaksian bagi Israel. Mengapa kesaksian?
Karena di dalam tabut itu terkandung di dalamnya ada ditaruh 3 hal. Yaitu 2 loh batu yang ditulis oleh tangan Allah, 10 hukum Taurat. Ya. Yang kedua, di dalam tabut itu ditempatkan tongkat Harun. Waktu itu sudah orang Israel masing-masing setiap suku, 12 suku itu ngomel-ngomel. Mereka pengen apa? Pengen dapat kedudukan. Ya, pengen dapat kedudukan. Memangnya cuma Harun yang memimpin, memangnya orang Lewi yang memimpin, kami juga bisa memimpin. Lalu kemudian dalam kasusnya saudara baca di Bilangan 17. Akhirnya saudara Tuhan katakan setiap suku pemimpin-pemimpinnya punya tongkat. Taruh tongkat itu masing-masing 12 suku. Ya. Nanti tongkatnya siapa yang akan ditunjuk oleh Tuhan sebagai pemimpin. Yang bisa apa? Memimpin ibadah-ibadah Israel. Ternyata tongkat Harun yang berbunga. Nah, tongkat Harun yang berbunga itulah yang kemudian Tuhan perintahkan, Musa, taruhlah tongkat Harun yang berbunga itu di ruang Maha Kudus, yaitu di tabut perjanjian, sebagai satu kesaksian bahwa Tuhan telah memilih Harun dari suku Lewi untuk memimpin seluruh peribadatan. Dan yang ketiga, roti mana. Taruhlah roti mana itu dalam buli-buli menjadi kesaksian bahwa selama 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan telah memberi makan kepada Israel dengan roti mana. Jadi 3 aspek ini. 3 aspek ini menjadi kesaksian. Jadi saudara, itulah maksud dari tabut perjanjian. Pertama, hadirat Tuhan. Kedua, menjadi saksi atas Israel. Nah, disinilah 2 fungsi ini tidak boleh dilupakan oleh setiap orang Israel pada waktu itu. Nah, saudara, tapi mengapa saudara kalau kita perhatikan bersama-sama di dalam kasus Yosua 2 kali itu yang memakai tabut Allah kok berhasil? Ingat saudara, karena Tuhan yang memerintah. Yosua ambil tabut itu dan ketika orang Lewi yang mengangkat tabut itu menginjakkan kakinya di sungai Yordan, maka sungai terbelah jadi 2. Yosua, tabut itu berjalan di depan, kelilingi kota Yeriko 6 kali dan hari ke-7 7 kali, dan bersoraklah tiuplah sangkakala, maka kota Yeriko akan diserahkan kepada kamu. Saudara, Yosua memakai tabut Allah karena Tuhan yang memerintah. Ya, Tuhan yang memerintah. Sebagai tanda Tuhan hadir, Tuhan menyertai. Sekali lagi, cuma tanda Tuhan menyertai. Bukan berarti tabut itu menggantikan Tuhan, bukan. Ya. Karena itu dalam kasus ini tua-tua Israel tidak ada perintah Tuhan. Tua-tua itu tadi kita sudah baca di ayat ketiga. Mengapa Tuhan membuat kita kalah? Ayo ambil tabut itu dari Silo. Mari kita maju berperang. Kiranya Tuhan hadir dan menolong kita mengalahkan Filistin. Saudara, tidak ada perintah Tuhan, yang ada adalah keinginan tua-tua Israel. Ya. Yang meyakini, mempercayai Tuhan akan datang menolong kita dari tangan orang Filistin.
Nah, ini yang sering terjadi. Tuhan tidak memerintahkan, tapi kita meyakini lalu menganggap itu perintah Tuhan. Nah, ini hati-hati. Sehingga saudara, yang terjadi, para tua-tua itu memaksa Tuhan untuk hadir. Tuhan, aku bawa tabut ini ya, aku bawa tabut ini Tuhan, datang ya Tuhan, ayo Tuhan tolong kita. Kita sering begitu ya saudara. Karena mungkin kita lagi terdesak, karena kita lagi saudara, sangat-sangat butuh, maka kita paksa Tuhan. Tadi di KU1, nipu ya wo paksa gitu ya. Saudara, kita seringkali tidak peka kepada pimpinan Tuhan. Tua-tua Israel itu memang kata-kata pertanyaannya bagus. Mengapa kita kalah dari orang Filistin? Sebetulnya itu kata-kata yang bagus. Untuk apa? Introspeksi diri. Tapi tidak terjadi. Yang terjadi apa? Paksa Tuhan. Mengapa kita kalah? Ayo kita bawa tabut itu. Kita lawan orang Filistin. Jadi saudara, ternyata pertanyaan mengapa kita kalah itu tidak menjadi introspeksi diri. Yang terjadi adalah memaksa Tuhan lewat tabut perjanjian. Saudara, jangan menjadi orang Kristen yang sok rohani, yang kelihatannya rohani padahal itu sok rohani. Dan yang terjadi adalah memaksa Tuhan, bukannya taat kepada Tuhan. Saudara, hati-hatilah, hati-hatilah. Jadi saudara, karena itulah pada waktu itu Tuhan membiarkan tabut itu dirampas oleh orang Filistin. Saudara, beberapa peristiwa termasuk pada waktu Daud membawa tabut perjanjian itu untuk dipindahkan. Daud bawanya pakai kereta. Nah, itu memang nanti suatu kali akan dikhotbahkan ya. Tapi bawa pakai kereta, lalu karena dibawa oleh kereta ya, kereta, tabut itu mau tergelincir. Tabut itu tergelincir. Dan jenderalnya Daud otomatis kan refleks ya. Mau tergelincir, mau jatuh, otomatis mereka mau menolong tabut itu. Ketika tangan mereka memegang tabut perjanjian, langsung Tuhan menyambar dari langit. Dibunuh dua jenderalnya. Saudara, kita sadar bahwa tabut itu tidak boleh dipermainkan. Memang Tuhan katakan tidak boleh sembarangan mempermainkan. Karena itulah saudara, saya pernah khotbahkan, imam besar yang setahun sekali masuk ke ruang kudus pun ya tidak berani main-main. Supaya akhirnya apa? Tetap bisa dibawa keluar saudara. Kakinya imam besar itu apa? Diikat pakai tali. Dan ada bunyi gemerincing. Supaya apa? Tahu kalau dia sedang melakukan tugasnya di ruang maha kudus. Kan mondar-mandir, masih bunyi gemerincing ya. Kalau nggak ada bunyinya kan nggak tahu. Nek lama-lama gimana? Kayak Zakaria itu di Elisabeth itu. Loh, kok lama sekali dalam? Ternyata Zakarianya jadi bisu, betul kan? Karena Zakaria apa? Melihat malaikat Tuhan, ya. Nah, saudara, itulah membuat apa? Orang Israel berpikir kalau meninggal nggak ada yang berani masuk, karena itu harus ditarik, saudara, supaya apa? Keluar dari ruang maha kudus. Di satu sisi tabut Allah itu tidak boleh dipermainkan. Tapi di sisi yang lain ketika tua-tua mempermainkan tabut Allah itu dibiarkan, diizinkan Tuhan untuk apa? Dirampas oleh orang Filistin. Saudara, dari pemahaman ini mari
kita betul-betul memahami Tuhan dan semua alat-alat anugerah. Saya sudah khotbahkan. Ya, saya sudah khotbahkan. Alat anugerah termasuk perjamuan kudus, termasuk Alkitab, ya. Termasuk kalau di dalam perjanjian lama, kemah suci, tabut perjanjian dan sebagainya. Itu semua alat anugerah yang Tuhan karuniakan kepada umat Tuhan. Tapi alat anugerah tidak boleh menggantikan Tuhan. Kayak itu ada gereja tertentu sudah pakai minyak urapan. Wih, banyak orang mau mengambil minyak urapan. Ada gereja tertentu pakai apa? Roti perjamuan, pakai anggur perjamuan. Saudara, jangan kita punya pengertian mistik. Jangan kita punya pengertian tahayul. Buang itu semua. Tuhan adalah Tuhan. Alat anugerah, simbol-simbol yang Tuhan berikan, itu cuma simbol. Tidak boleh menggantikan Tuhan. Tidak boleh menggantikan kehadiran Tuhan. Dan yang kedua yang paling penting, integritas. Tuhan memegang janjinya. Saudara, kita tidak perlu meragukan Tuhan. Tuhan itu penuh integritas. Kenapa? Karena Tuhan memegang janjinya. Sebab Dia tidak pernah berubah. Sebab Ia setia. Ia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini semua ayat-ayat firman Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya bersekutu dengan Tuhan, mencari pimpinan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, lalu kita salah, jangan salahkan Tuhan. Kalau kita kemudian tidak dapat jawaban, jangan salahkan Tuhan. Saudara, walaupun memang secara naluri, kita kan, Tuhan kenapa ya? Ya kan? Saya juga begitu, saudara. Tuhan kenapa ya? Kayak tadi tua-tua, kenapa kita kalah? Itu naluri yang umum gitu terjadi. Enggak salah. Tapi jangan terlanjur. Yang akhirnya membuat kita apa? Melangkah lebih jauh, tidak membuat kita introspeksi diri. Kita harus introspeksi diri. Kita tanya, mengapa Tuhan? Lalu kita tanya, ya ini ya. Nah sekali lagi kalau introspeksi diri ya masing-masing orang lain tidak pernah tahu ya orang lain tidak pernah tahu. Nah yang menjadi masalah adalah dalam hal integritas itu bukan Tuhan tapi umat Allahnya, orang Israelnya. Yang pertama Imam Eli sudah kebangetan. Kita sudah mendengar khotbah-khotbah yang lalu. Engkau lebih menghormati anak-anakmu daripada menghormati aku. Engkau lebih mendengar anak-anakmu daripada mendengar aku. Itu kata-kata Tuhan. Padahal Imam Eli telah mau dipakai Tuhan dan bahkan Tuhan menjanjikan keturunannya akan terus memimpin menjadi imam. Tapi karena perbuatan dosanya Imam Eli dan tidak berani, tidak keras menegur anak-anaknya, saudara, akhirnya Tuhan mencabut janjinya. Sekali lagi saudara, Tuhan pun mencabut janji kepada Raja Saul. Tadinya Raja Saul sudah dipilih menjadi raja dan keturunannya akan menjadi raja terus-menerus. Akhirnya dicabut oleh Tuhan. Belum lagi dua anaknya, ya Hofni dan Pinehas. Kita sudah mendengar khotbah beberapa waktu lalu. Kurang ajar sekali. Mereka merendahkan korban untuk Tuhan sampai membawa garpu. Mereka ambil sendiri, mereka mencucukkan kalau enggak kami rampas menjadi perampok. Perampok di rumah Tuhan.
Saudara, kadangkala ada anak Tuhan, ada majelis gereja, bahkan juga ada hamba Tuhan bisa menjadi perampok di rumah Tuhan. Bisa terjadi. Ketika saya ngomong ini pun, ini menjadi tanda peringatan juga buat saya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita semua bisa melakukan dosa yang kebangetan, yang kurang ajar kepada Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang penuh integritas. Lihat tua-tua, mereka berani playing God. Playing God. Kita ambil tabut perjanjian, ambil dari Silo. Mereka tidak lagi menghormati Imam Eli. Memang dua anaknya, Hofni Pinehas, ikut mendukung tua-tua. Ayo ya betul-betul tabut Allah kita bawa. Tapi mereka sama sekali tidak punya integritas di dalamnya. Playing God. Saudara, bacalah buku yang berjudul Tuhan makin kecil, Tuhan makin kecil, Allah makin kecil, manusia makin besar. Nah itu mengenai playing God. Bacalah. Itu sudah diterjemahkan dengan judul itu. Ya, di toko buku yang baik pasti menyediakan buku-buku yang baik, ya. Jadi saudara, jangan main-main. Saudara, seperti keadaan sekarang, suatu negara besar yang luar biasa presidennya. Kita sudah tidak perlu hukum internasional. Padahal dulu yang membuat hukum internasional dia dan konco-konconya. Yang menjadi hukum internasional adalah diri saya. Yang menjadi ukuran moral adalah diri saya. Itu playing God. Saudara, kita jangan playing God. Kita menjadi Allah. Allah kita turunkan dari tahtanya. Saudara, kalaupun saudara bisa menjadi Allah, saudara enggak akan jadi Allah. Karena hakikatnya kita semua bukan Allah. Tidak mungkin kita menjadi Allah. Itu sudah harus tahu diri kan, sudah di situ. Jadi saya pun begitu. Tidak mungkin saya jadi Tuhan, karena memang saya bukan Tuhan. Tapi banyak orang melakukan hal itu. Jadi saudara, integritas itu yang sangat dibutuhkan di dalamnya. Apa itu integritas? C.S. Lewis mengatakan gini, integrity is doing the right thing even when no one is watching. Itu integrity. Ini saya kaitkan dengan satu slogan dari reformasi, Coram Deo. Hidup di hadapan Tuhan. Artinya apa? Ketika orang tidak melihat sama sekali, kita tahu Tuhan melihat kita. Tuhan melihat kita. Karena itulah C.S. Lewis, integrity is doing the right thing even when no one is watching. Maaf saudara, termasuk pada waktu ibadah, apa yang kita lakukan. Dan sekarang saudara, handphone telah banyak menjadi berhala buat kita. Termasuk anak muda. Handphone telah menjadi berhala. Betul saudara, kadang-kala bisa ada berita-berita penting ya, betul ya. Saya tidak menafikan, saya tidak mengatakan tidak boleh ya. Silakan silent ataupun digetarkan. Siapa tahu telepon itu telepon yang penting sekali, saudara harus bertindak, tidak apa-apa. Itu tidak salah. Jadi di situ saya mengerti, saya bukan menghakimi saudara, tapi saya mengerti. Namun di sisi lain, saudara dan saya harus punya integrity, yaitu melakukan semua hal dengan benar, sekalipun tidak ada yang mengawasi kamu. Itu integrity. Saya selalu ingat ini juga. Coram Deo. Karena apa? Tuhan melihat kok. Bahkan bukan hanya Tuhan melihat, apa yang saudara dan saya pikirkan dalam pikiran dan hati kita yang kita maui pun Tuhan tahu.
Tuhan tahu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah dua kaitan itu. Pertama simbol, yang kedua adalah integrity. Jadi mana mungkin Tuhan juga mau menyertai, walaupun mereka membawa tabut Allah, tapi hidupnya enggak karuan. Imam Eli, anak-anaknya lebih lagi, belum lagi tua-tuanya playing God. Mana mungkin Tuhan akan menyertai sekalipun tabut perjanjian itu dibawa. Tak mungkin Tuhan mau menyertai. Nah saudara, apa aplikasinya relevansi teks ini bagi kita mengenai tabut perjanjian? Ingat saudara, tabut perjanjian sudah tidak ada lagi. Ingat, bait Allah sudah dihancurkan tahun 70 Masehi oleh Romawi. Waktu itu Jenderal Titus, kaisarnya bernama Vespasianus, karena orang Yahudi banyak memberontak, maka Vespasianus memerintahkan Jenderal Titus, anaknya, jenderal yang paling berbakat, perangi Yerusalem, hancurkan semua. Maka berbulan-bulan lamanya, saudara, kota Yerusalem dikepung dan akhirnya hancur lebur. Ingat saudara, Tuhan Yesus katakan, kamu lihat bait Allah ini, bangunan ini tidak lama lagi akan hancur dan tidak ada satu batu pun menumpuk di atas batu yang lain. Karena apa? Semua alat-alat di dalam bait Allah diambil oleh tentara Romawi. Bahkan sudah ketika dibakar, melihat dinding-dinding bait Allah itu ada sebagian oleh Herodes dilapisi oleh emas. Maka emas-emas itu sudah meleleh. Maka semua prajurit ketika melihat itu lalu mulai agak reda, dicungkili satu-satu batunya. Karena itulah nubuat Yesus terjadi. Tidak ada satu batu pun menumpuk satu dengan yang lain. Itu ditulis oleh Flavius Josephus. Maksudnya apa saudara? Dalam bukunya The Wars of the Jews, peperangan dari orang-orang Yahudi, Flavius Josephus ini adalah seorang sejarawan Yahudi yang netral, menceritakan dan mencatat banyak peristiwa pada masa-masa itu. Dia mengatakan kata-kata ini, saudara baca sendiri. Ya, jadi golden table itu istilahnya meja di tempat untuk menaruh roti sajian, terbuat dari emas, ya, beratnya berat talenta, ya, beberapa talenta, ya, ukurannya nggak dikasih tahu berapa ons, ya, saya tidak tahu. Beberapa candlestick, ya, untuk kaki dian, semua terbuat dari emas dan peralatan-peralatan apa yang diikuti menurut hukum Taurat. Dan di antara semuanya itu, no mention of the ark. Tidak dilihat, tidak kelihatan tabut perjanjian itu. Di mana sebetulnya tablet ya, yaitu dua loh batu ditempatkan. The ark had not been destroyed in the sight. It had vanished centuries earlier. Sudah berabad-abad yang lampau, sudah tidak ada lagi. Nah saudara, tabut perjanjian ini menjadi pembicaraan yang unik, ya. Sekarang saudara bisa lihat di YouTube, silakan. Tapi saudara jangan sembarangan lihat YouTube ataupun TikTok dan sebagainya. Saudara sekarang ini kacau balau zamannya. Ya. Bukan dokter berani ngomong tentang kesehatan. Tidak studi dengan baik-baik tentang Alkitab dengan bertanggung jawab. Berani ngomong firman Tuhan. Sekarang banyak. Karena itu saudara, saya mau ngomong ini udah capek saudara. Mulut saya bisa berbusa-busa. Saudara, saya mencoba mempelajari dari mana, salah satunya National Geographic.
baru saja terbit 12 Desember 2025. Belum 2 bulan. Saudara kalau senang baca, silakan baca National Geographic, itu berbicara tentang di mana tabut perjanjian. Bagus, karena National Geographic itu berbicara betul-betul bertanggung jawab menurut data-data. Kalaupun data itu cuma katanya, dia tulis katanya. Tapi orang sekarang bukan hanya katanya, cuma hanya kabar bohong saja, diyakini sekali. Ada yang meyakini tabut Allah itu sekarang ada di Ethiopia. Ceritanya apa? Ratu Sheba itu kan pernah datang ke Salomo, ya kan, mencoba hikmatnya Salomo, maksudnya menguji hikmat. Oh, ternyata melebihi dari apa yang kami dengar, hikmatnya kami. Salomo itu kan istrinya banyak, gundinya banyak. Apakah Salomo itu juga bukan mata duitan ya? Tapi mungkin mata keranjang kah atau apa? Sampai akhirnya kemudian dikatakan, akhirnya Ratu Sheba mengakunya punya anak dari Salomo. Hanya anak itu berapa tahun kemudian pergi ke Yerusalem. Menuntut warisan. Tanda petik lah. Menuntut seolah-olah seperti warisan. Akhirnya apa saudara? Nah itulah anaknya dari keturunan Salomo lewat Ratu Sheba itulah membawa tabut Allah ke Ethiopia. Yang sekarang masih dijaga oleh gereja ortodoks di Ethiopia. Itu salah satunya. Saudara, tabut Allah itu di mana? 2 Tawari 35 ayat 3 menyebut keberadaan tabut Allah pada tabut perjanjian pada masa Raja Yosia. Berkatalah raja kepada orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan. Tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Jadi saudara, 2 Tawari 35 ayat 3 adalah catatan terakhir dari Alkitab mengenai keberadaan tabut perjanjian. Ya. Saudara mau cari, ya sudahlah, saudara mau cari di mana sudah, ya. Wah banyak sekali. Jadi apa relevansinya sudah? Yesus mengatakan dalam Yohanes 2 ayat 19, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya. Kamu belum umur 40 tahun, udah berani mengatakan itu. Ingatlah tabut ini sudah bait Allah ini sudah dibangun puluhan tahun, kalau nggak salah 40 tahun lebih. Belum jadi lagi, maksudnya belum sempurna lagi. Kamu mau membangunnya dalam 3 hari? Hanya Yohanes mengatakan, Yesus mengatakan itu adalah kepada tubuhnya sendiri. Bahwa bait Allah itu adalah Yesus yang nantinya akan membangun gereja. Gereja itu sebagai bait Allah. Nah, kita bandingkan dengan Yeremia 3 ayat 16. Apa Yeremia 3:16? Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati mereka dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Yeremia. Memang sudah ada orang-orang yang berbicara mengenai tabut perjanjian mengutip dari 2 Makabe. 2 Makabe itu mengatakan bahwa Yeremia yang bernubuat demi nama Tuhan, yang sudah mengetahui juga nanti Yerusalem akan dihancurkan oleh Babel. Ini bukan Romawi. Jadi pada masa itu Babel, kan akhirnya orang Yehuda kan
ditawan ke Babel. Nah, Yeremia maka diperintahkan Tuhan untuk menyembunyikan tabut perjanjian ke sebuah tempat di gunung di mana Musa dimakamkan oleh Tuhan. Ya, di mana Musa dimakamkan oleh Tuhan. Gunung Nebo. Jadi sudah ditempatkan di situ. Itu catatan dari 2 Makabe. Tapi saudara, 2 Makabe itu bukan Alkitab. Memang oleh sebagian kelompok gereja tertentu, 2 Makabe itu dianggap Alkitab. Tapi disebutnya apa? Deuterokanonika. Apa itu Deuterokanonika? Kanon kedua. Kanon yang pertama itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Kanon yang kedua itu Deuterokanonika. Termasuk ada Makabe, 1 Makabe, 2 Makabe, kitab Yudit, kitab tambahan Esra, tambahan bijaksana Salomo dan sebagainya. Saya nggak bisa sebutkan. Memang sudah bisa baca itu. Kenapa kok ada kitab-kitab Deuterokanonika? Karena orang Yahudi itu mungkin karena sudah gelisah atau gimana. Setelah Maleaki bernubuat selesai, selama hampir 400 tahun tidak ada lagi nabi. Tidak ada lagi nabi. Kayak itu saudara membaca Alkitab perjanjian lama sampai Maleaki kan. Selesai, tidak ada lagi nabi. Kayak itulah ketika muncul Yohanes Pembaptis, mereka antusias. Tapi sebelum Yohanes Pembaptis muncul sudah, disitulah ada sebagian orang Yahudi mencatat. Tetapi oleh reformasi, Martin Luther, John Calvin dan gereja-gereja Protestan, Deuterokanonika itu dibuang keluar. Tidak boleh digunakan karena Deuterokanonika itu tidak sesuai dengan ajaran kanonis. Saya kalau mau ceramah ini bisa berminggu-minggu, saudara. Karena beberapa kitab-kitabnya harus dikupas. Banyak dari Deuterokanonika itu pemahaman-pemahaman mistik dan tahayul masuk di dalamnya. Saya cuma hanya kasih kesimpulan saja. Jadi sudah tidak usah. Nah, Yeremia ini di sini, Yeremia 3:16. Apabila masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Tidak lagi akan timbul dalam hati mereka dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi mencarinya atau membuatnya kembali. Ini nubuat firman Tuhan. Nah, kalau orang ini anak cucu di negerinya, di negeri ini siapa? Ini adalah gereja Tuhan. Ini bukan menunjuk kepada orang Israel doang. Orang Israel yang akan beranak cucu bertambah banyak, bukan. Yeremia sedang menubuatkan satu masa perjanjian baru, satu umat yang akan di mana roh Tuhan akan menaungi mereka, di mana hati mereka akan disunat oleh Tuhan dan Taurat Tuhan tertanam di dalam hati mereka. Itu nubuat Yeremia. Jadi harusnya orang Kristen kalau mengikuti nubuat Yeremia udah tidak akan peduli lagi dengan tabut perjanjian. Tidak usah peduli lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah memenuhinya. Bahkan saudara, Yesus katakan kepada orang Samaria, akan datang waktunya orang menyembah Allah bukan di Yerusalem dan juga bukan di Gunung Gerizim, tapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan lebih lagi, Roh Kudus telah dicurahkan kepada setiap orang percaya. Tabut Allah sudah tidak diperlukan. Ada seorang YouTuber yang sangat terkenal. Saya tidak mau kasih tahu namanya. Nanti kalau sudah mau tahu tanya saya sendiri. Kalau saya sebutin namanya mungkin ada di antara saudara yang juga nggak terima gitu. Ngomongnya begini, tabut perjanjian yang baru itu adalah Maria. Karena Maria itu yang mengandung Yesus.
Yesus itu adalah kegenapan hukum Taurat. Yesus itu adalah yang memberi makan roti kepada banyak orang. Yesus itu yang juga adalah imam. Ini ajaran dari mana? Kacau. Tapi logis loh. Itu bukan logis. Itu ngawur. Karena Alkitab tidak pernah ngomong. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tabut Allah itu, tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Ya. Jadi saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang berintegritas hidupnya sesuai dengan firman. Kalau kita tidak mengikuti firman, kita semua tidak bisa berintegritas. Saya juga sama. Jadi saya tidak katakan saya hebat karena saya berintegritas. Tidak. Kalau kita melupakan dan melenceng dari firman, kita tidak menjadi integritas. Karena itu saudara, tidak usah lagi cari-cari informasi di mana tabut itu. Nanti kalau tabut itu ketika sudah ditemukan gimana. Udah, firman Tuhan Yeremia pasal 3 itu sudah menjadi petunjuk. Orang akan datang waktunya tidak akan bicara lagi mengenai tabut itu. Sudah tidak akan lagi. Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi semuanya untuk kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kau sendiri yang berbicara kepada kami, beri pengertian yang sesungguhnya ya Bapak, supaya kami betul-betul mengikuti petunjuk firman Tuhan. Terima kasih, berkatilah ya Bapak umat-Mu sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita masuki